Sejak abad ke-16, Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur sudah dikenal oleh bangsa asing seperti Portugis dan Belanda. Mereka tertarik datang ke Pulau Timor karena harumnya kayu cendana dan indahnya kain tenun ikat Timor untuk diperdagangkan. Menjelang abad ke-18, kekuasaan di wilayah Timor terbagi dua. Sebelah barat berada di bawah kekuasaan Belanda, sedangkan bagian timur merupakan kekuasaan Portugis. Kini bagian barat Pulau Timor masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia. Dan sebelah timurnya menjadi negara sendiri, yaitu Republik Demokratik Timor Leste. Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terbagi atas 21 kecamatan merupakan salah satu dari 15 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini tidak pernah lepas dari beragam kisah kegetiran hidup warganya. Hampir seluruh desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berpenduduk 400.000 jiwa tergolong desa tertinggal. Kawasan Timor Barat merupakan kawasan daratan dengan alam yang keras dan tak bersahabat. Hampir sepanjang tahun, daerah ini dilanda kemarau. Musim hujan yang biasanya turun pada bulan November hingga Maret hanya mendatangkan sedikit curah hujan. Kondisi geografis kawasan Timor Barat umumnya terdiri dari bukit-bukit terjal, gersang dengan pepohonan yang meranggas. Sungai-sungai di kawasan ini hanya dialiri air pada musim penghujan. Untuk mendapatkan air, warga harus berjalan berkilo-kilometer menuju sumber air. Lahan pertanian dan kebun umumnya lahan tada hujan. Kondisi ini terasa menyedihkan bagi masyarakat di kawasan ini, yang umumnya menggantungkan hidup sebagai petani dan peternak. Selain untuk konsumsi sendiri, biasanya hasil bercocok tanam dan beternak dijual ke pasar. Pasar seperti di Niki-Niki Kecamatan Amanuban, Timor Tengah Selatan ini biasanya ada 1 kali dalam seminggu, yang dikenal sebagai soba. Masyarakat desa berduyun-duyun menjual hasil tani dan ternak mereka. Dan kemudian membeli kebutuhan pokok dari kota untuk kebutuhan selama seminggu hingga hari pasar berikutnya tiba. Namun di balik kerasnya alam Pulau Timor, daerah ini juga kaya akan ragam seni budaya.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 3 kelompok suku mayoritas yang dahulu berasal dari keturunan kerajaan-kerajaan di wilayah ini, seperti Molo, Amanatun, dan Amanuban. Masing-masing suku memiliki karakteristik yang dapat terlihat dari seni budaya mereka. Beberapa tradisi yang masih dijumpai sampai kini adalah Okomama atau sirip pinang dan gotong royong. Desa Kolbano terletak di pesisir pantai selatan Timor Barat, sekitar 70 km dari kota Soe. Namun desa Kolbano seakan terisolasi. Di desa Kolbano hidup sekitar 600 kepala keluarga. Dari jumlah itu, sekitar 429 tergolong keluarga miskin. Pada umumnya, warga Kolbano menggantungkan hidupnya dari pertanian tada hujan, serta secara musiman mencari ikan di laut. Sejak beberapa tahun terakhir, warga Kolbano selalu mengalami gagal panen. Lahan yang kering telah mematikan tanaman jagung warga. Ini tahu kami di desa Kolbano ini semua susah. Sekarang sumbangan sudah turun sudah 3-4 kali, 5 kali ini. Untuk jamin kami di sekolah susahnya 2 atau 3 ikat kami makasa maka lupa mau masuk di rumah tak ada. Akibatnya banyak warga yang turun ke pantai beralih profesi sebagai pengumpul pasir dan batu warna yang bertaburan di pantai Kolbano. Orang Kolbano ini Pak biasanya bercocok tanam. Tahun 2004, tahun 2005 ini masyarakat gagal panen. Masyarakat gagal panen sehingga selama 2 tahun berturut-turut kehidupan masyarakat di sini semua bertitik tolak pada batu warna dengan pasir. Salah satu keluarga yang dapat menggambarkan kehidupan warga Kolbano adalah keluarga Julius Benu. Untuk menghidupi keluarganya, Julius sehari-hari bekerja di kebun jagung atau sekedar mencari kelapa serta umbi-umbian.
Julius memiliki ternak sebagai simpanan yang dapat dijual sewaktu-waktu untuk biaya sekolah anak-anaknya atau sekedar untuk perayaan pesta adat. Julius Benu beserta istri dan 4 anaknya tinggal di sebuah rumah sederhana berukuran 4 x 6 meter. Dindingnya terbuat dari batang pohon gewang yang banyak tumbuh di daratan Pulau Timor dengan atap dari rumput ilalang. Sebuah lopo di halaman belakang dibangun sebagai tempat memasak dan tempat menyimpan bahan makanan. Sejak beberapa tahun terakhir, lahan kebunnya sudah tidak berproduksi. Julius Benu, istri dan anak-anaknya beralih profesi menjadi pengumpul pasir dan batu warna di pantai Kolbano. Setiap hari mereka dapat mengumpulkan 1 karung pasir atau batu warna dengan berat sekitar 60 kg. Dari 1 karung, Julius mendapat bayaran sebesar Rp3.500. Setiap 2 minggu, Julius hanya boleh menyetorkan 10 karung. Sementara harga beras di kios desa Rp4.500 per kilogram. Karenanya seringkali beras digantikan jagung sebagai makanan mereka sehari-hari. Makan malam merupakan saat berkumpul bagi keluarga Julius Benu. Dua piring jagung dengan lauk beberapa potong kelapa tua dan garam merupakan santapan malam mereka sehari-hari. Lok at now lupa ni hat kios nak lupa macam kita kat mui falat lui kat mui falat no hata no kat kios ni nak lupa ni kisola itnet mio plat fatus nai esa nam sat ni yo funa tena am fekiti kal o ma hital fekiti kalom sat talai bo mesiam o kat hitiom le kal bosin upar munifun bo tiom le na o kat misita tatang sa le hitat tat fen nokok am le hitai an hinum sam le hen tana silam nasa nu hen nahan henanu skolam set nu ai tla bote mi me so fe fau kaman lem le sa hamam pena dan ikan tiaf le le hatan le sai pena I sabuna ni nai nu le hitat to tumbila umenanan kita taintek sa antin le ko bait on ana pentinu ne itite nan kitno at onle kita anak penting kuanan onle ni desa nanu le ni pamo sin nanu le onle nanti nule kita nak punya set dewan sin tenu. Kerasnya kehidupan alam Timor telah membentuk budaya dan menjadi bagian kehidupan mereka. Meski sulit, mereka masih tetap kokoh memegang adat dan budaya. Kekerabatan dan persaudaraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.
Bahkan pesta pernikahan yang memakan biaya besar tetap harus dilangsungkan di tengah kesulitan hidup warga Kolbano. Syair-syair berbahasa Timor dilantunkan dengan harapan kedua mempelai membina kehidupan yang lebih baik di masa depan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa Kolbano. Matua kau tak maama kau ne, kau tahu ilan ne no pinat ne one, kau mau kau matua kau tak maama kau ne. Suara nafiri atau tois yang terdengar dari rumah seorang warga mengajak warga desa berkumpul. Isak tangis menggema dari rumah pasangan Musa Tlonain dan Harlenci Nenometa. Deti Tlonain, bayi berumur 8 bulan, meninggal dunia. Si mungil Deti meninggal dunia karena diare. Minimnya pendidikan dan pengetahuan serta masalah biaya sering menjadi penyebab kematian anak-anak di daerah ini. Warga tidak memiliki penghasilan yang pasti sehingga tidak mampu membeli bahan pangan bergizi bagi anak-anak. Kesadaran untuk berkunjung ke Pustu ya, saya kira ada kesadaran tinggi. Ada kesadaran tinggi dan di sini kalau dulu-dulunya itu mereka memakai dukun. Kondisi tiap-tiap daerah juga ada kalanya karena ini kurangnya air juga. Kemudian musim paceklik juga. Ada juga yang mereka itu mengalami mencret begitu. Fasilitas kesehatan yang ada di Kolbano masih minim. Puskesmas satu-satunya di desa Kolbano adalah puskesmas pembantu dengan 1 tenaga medis dibantu 1 bidan. Seringkali penanganan pengobatan dilakukan secara darurat. Berhubungan dengan air bersih. Karena mau dilihat di sini sekarang persediaan air bersih kurang. Rumah sakit umum harus segera didirikan. Karena di sini adalah pusat. Nah, orang keluar masuk sudah terlalu banyak. Ya kalau saya sendiri memang terus terang saya tidak mampu, kewalahan. Karena penduduk di sini padat. Kolbano hanya mewakili 1 di antara ratusan desa tertinggal di Nusa Tenggara Timur dan ribuan lainnya di Indonesia. Setelah 60 tahun Indonesia merdeka,
Kolbano, dan desa-desa tertinggal lainnya sudah seharusnya tidak ada lagi di bumi Pertiwi. Merah putih mah gerak